Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Aditya Hadi dari kelas 1 D4 Sains Data Terapan A dengan NRP 3324600. Kali ini akan membahas program Python saya untuk tugas akhir pemrograman 2. Jadi eh, saya membuat program untuk menyimpan katalog terkait dengan video tape atau film. Di sini ada kelas, ada fiction, ada kelas dan subkelasnya, lalu sebagainya. Pertama kita coba jalankan dulu saja agar tidak terlalu awang gitu ya. Nah, di sini ada 4 menu. Di sini saya menggunakan menu. Ada 4 hal yang bisa kita akses. Pertama, menampilkan semua video tapes yang sudah ada. Kita coba jalankan. Nah, ini lalu fungsi yang kedua ada menambahkan video tape atau menambahkan katalog. Ini coba kita jalankan, namanya rem apa ya, dokumenter dokumenter itu, misalkan ini contoh ya, genrenya dokumentari gitu, dokumenter, lalu stoknya ada 2, asumsikan saja stoknya ada 2 gitu. Untuk description-nya berisi udah kita tambahkan. Nah, kita bisa juga mencari selain melihat list video yang sudah ada, menambahkan video baru, lalu mencari video berdasarkan keyword. Jadi kita misalkan lupa nih, nama tadi filmnya apa sih ini? Misalkan kita nggak inget namanya dokumenter Jakarta, ingatnya Jack doang nih, Jack gitu. Jakarta, Jack gitu. Misalkan ingatnya gitu doang. Nah, kita cari. Nah, misalkan dianggap tidak ada, maka dia akan menampilkan tidak ada gitu. Coba kita ulang lagi. Sorry, astagfirullahaladzim. Belum memasukkan, tadi 2 kali belum memasukkan opsi. Ya, kita masukkan 3 dulu, lalu. Nah, ini kita berhasil mencari film. Nah, aku keyword itu cuma inget gini doang nih. Nanti dia akan menampilkan film yang paling mirip berdasarkan regex ini. Yang keempat, exit. Kita bahas saja untuk programnya sendiri. Ada kelas, ada 4 kelas yang saya gunakan. Satu ini kelas utama yaitu video tape, memiliki instance atribut yaitu title, genre, top, dan description. Semuanya ada di sini. Untuk stok sendiri saya buat private agar tidak bisa diakses di luar variabel, kecuali nanti menggunakan getter yang akan kita bahas. Selanjutnya ada metode video tape info, digunakan untuk menampilkan informasi terkait objek yang ada di dalam ini. Terkait atribut yang dimiliki oleh objek yang ada di kelas video tape. Lalu selanjutnya ada getter di sini, yaitu getStock, metode yang digunakan untuk mengambil atau ya intinya melihat atau mengambil data stok. Kenapa diperlukan? Karena seperti sudah dibahas sebelumnya, stok di sini adalah variabel private. Atribut private. Jadi dia tidak bisa diedit, tidak bisa diakses langsung oleh metode lain. Tidak bisa diakses langsung dari luar metode kelas video tape. Jadi karena dia tidak bisa diakses dari kelas manapun selain video tape, maka harus dilakukan
harus dibuatlah getter ini, getStock, agar bisa digunakan di kelas yang lain. Lalu selanjutnya ada subclass fiction yang dia merupakan turunan atau inheritance, mendapatkan inheritance dari videotape. Nah, di sini yang pertama ada daftar genre. Ini adalah kelas atribut harusnya, karena dia berada di luar sini, di luar ini ya. Nah, maka dia harusnya adalah sebuah kelas atribut. Kelas atribut ini berisi list yang menyimpan semua genre yang dianggap oleh sistem adalah genre fiction. Tuh. Ketika kita membuat objek yang memiliki genre selain ada di sini, maka nanti dia akan masuk ke kelas subkelas yang lain, yaitu non-fiction. Nah, selanjutnya seperti sebagaimana function yang lain, kelas yang lain, pasti ada init. Ada init. Nah, bedanya ini dengan ini apa? Init yang ada di videotape dengan init yang ada di fiction ini apa? Dia memiliki atribut lainnya yaitu fiction, dan juga dia memiliki ini ya, fungsi filter gitu ya. Jadi ketika genre yang dimasukkan ke fiction ini ternyata bukan genre fiction, maka akan memunculkan error ini. Nah, sebagaimana ketika kita ingin menggunakan atribut dari instance atribut yang ada di kelas utamanya, maka kita perlu mendefinisikan ulang gitu. Nah, salah satunya menggunakan super ini. Kita panggil atribut yang sudah ada di atas sebelumnya, itu title, genre, stock, dan description. Tambahannya adalah ini. Lalu ada pengaplikasian polymorphism di sini dari sorry, maaf, dari fungsi sebelumnya, dari metode di kelas sebelumnya, yaitu videotape info, kita menambahkan informasi terkait kategori dari filmnya. Untuk non-fiction kurang lebih sama dengan fiction sebenarnya, namun dia digunakan untuk dia berisi film-film yang sifatnya non-fiction, dokumenter, atau mungkin kadang rekaman kegiatan tertentu yang mungkin disimpan dan lain sebagainya. Nah, itu selama dia bukan genrenya bukan termasuk yang ada di dalam list ini, maka dia harusnya masuk ke kelas non-fiction dengan tambahan atribut dari kelas sebelum yang berbeda dari videotape adalah kategori yang default value-nya adalah non-fiction. Untuk videotape ini kurang lebih sama dengan kelas fiction ya. Lalu selanjutnya ada kelas video katalog. Kelas video katalog ini merupakan kelas yang menyimpan fungsi atau berisi fungsi-fungsi untuk memanage katalog dari videotape ini. Oh, ini biasa ya. Nah, di sini dia menyimpan atribut file name dan katalog. Nah, file name ini berisi string yang bernama file. Filenya itu adalah videotape.txt. Videotape.txt ini adalah file yang digunakan untuk menyimpan katalog film yang kita punya. Selanjutnya ada metode open catalog. Nah, metode open catalog ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, membuka ini ya, file txt yaitu videotape.txt yang menyimpan data-data yang kita punya gitu. Data katalog yang kita punya. Lalu selanjutnya berisi juga variabel videos. Variabel videos ini berisi list. Nah, list ini diisinya apa? Diisi dari hasil pembacaan fungsi ini. Jadi kan dari videotapes dibaca dengan menggunakan operasi file handling ini. Nah, nanti dibaca isinya. Nah, ketika sudah dibaca,
Datanya tadi kan kita masukkan ada title, ada genre, ada stock, ada description, kategori kan defaultnya. Nah, kita detect posisinya ada di mana aja sih. Nah, ini kan ada dibagi jadi 5 ya. Ada title, genre, stock, description, sama sama kategori. Kategori ini sorry, semua ini kan ada di DFL tadi. Nah, kita bagi tuh. Nah, pertama pembagiannya di mana? Nah, di sini nih. Nah, oke, coba kita balik dulu ke sini ya. Jadi kan file ini dibuka menggunakan file handling dengan ini ya, context manager. Open self file name yaitu mengakses atribut ini, modenya R yaitu read. Nah, menjalankan loop sampai nanti ketika sudah logiknya di sini kita berhasil, nanti ini akan tertutup gitu. Nah, pertama kita bagi dulu video tab.txt menggunakan titik koma. Tuh. Ini kan satu baris string ya kalau dibaca ya, satu string gitu. Nah, kita strip, kita bagi mereka menggunakan titik koma gitu. Lalu selanjutnya kita cek apakah total bagiannya total pembagian ini adalah 5. Nah, jika 5 maka buat variabel title, genre, stock description dan kategori yang isinya tuh merupakan hasil pembagian tadi yang yang di kolom pertama ini title dan seterusnya. Nah, simpan di variabel ini, lalu nanti kita buat objeknya gitu. Ketika kategorinya adalah fiction, kan ini ada datanya. Ketika kategorinya adalah fiction, maka tambahkan eh, semua hal tersebut. Pertama, jadi kita buat objeknya dulu. Ya, kita buat objeknya dulu. Masukkan ke objek fiction. Lalu tambahkan hasilnya data tersebut ke variabel video ini. Begitu juga dengan bawahnya bedanya ini hanya masukkan ke objek fiction, masukkan ke kelas fiction, masukkan ke kelas non fiction, itu saja ini pembagiannya. Ketika file tidak ditemukan, di sini kita buat exception ya. Exception handling. Jadi ketika terjadi error, terutama ketika file ini tidak ditemukan, maka tampilkan pesan ini, no saved file found, please try again. Nah, ketika semua proses ini sudah selesai, maka kembalikan semua eh, maka kita lakukan return video. Semua hasilnya tadi kita masukkan ke variabel videos ini, disimpan dalam list gitu. Lalu ada metode showAll. Metode showAll ini digunakan untuk menampilkan informasi terkait semua video yang sudah ada di katalog yang ada di data ini. Lalu selanjutnya save file. Metode save file ini digunakan untuk menyimpan objek yang tadi kan kita sudah Jadi menyimpan datanya dari tadinya objek disimpan di objek saja. Lalu kita baca objeknya serta kita baca kita baca filenya agar data dari objek terkait masuk ke video tapes menggunakan append gitu ya. Penulisannya ini di sini sesuai urutan for video in self.catalog yaitu ini. Maka kita tambahkan video title, genre, get stock, description, dan kategori. Nah, ini tidak digunakan sendirian. Ini nanti digunakan pada update katalog sebenarnya. Cuman karena kita perlu menggunakan save to file, maka ini perlu didefinisikan terlebih dahulu. Oke. Update katalog. Update katalog ini digunakan untuk menambah katalog kita gitu. Belum ada fitur untuk mengurangi. Nah, yang di sini fiturnya cuma ada untuk nambah ya.
Nah, pertama, metode ini dia meminta title, input genre, input stock, dan input description. Nah, dari keempat input ini, yang tidak bisa diisi spasi, yang tidak bisa dikosongkan adalah title dan genre. Kita buat di sini mekanismenya agar ketika genre kosong, maka tidak bisa lanjut. Lalu selanjutnya ada if lagi. Ketika kita melakukan pengecekan. Ketika genre ada di dalam kelas fiction, kelas atribut fiction ini, ya, maka maka buat objeknya itu menggunakan kelasnya si fiction. Selain itu, jika ternyata dia bukan ada di sini, maka buatlah objek non-fiction berdasarkan data input. Nah, hasil data ini ditambahkan kemana? Tambahkan ke ini, ke videos. Nanti akan dibaca dan menjadi atribut. Nah, selanjutnya kita lakukan kita panggil metode save to file ini agar datanya yang sudah kita buat, objek yang kita sudah buat menggunakan objek katalog ini ditambahkan ke videotab.txt. Selanjutnya tadi ada yang kita contohkan juga ada search by keyword. Ini tadi digunakan untuk mencari berdasarkan keyword. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita menggunakan regex gitu. Jadi jadi dibuat sehingga keywordnya dia bisa hanya membaca sebagian keyword gitu. Jadi misalkan kayak tadi kita masukkan Jakarta tapi cuma Jak doang. Nah, kita nemuin nama filmnya kan tadi yang sudah kita simpan dokumenter Jakarta. Nah, itu filmnya tuh bisa ketemu walaupun kita masukin cuma beberapa kata doang gitu. Itu menggunakan regex. Gimana caranya? Jadi pertama metode ini meminta input dulu keywordnya apa gitu ya. Lalu kita buat di sini variabel pattern. Variabel pattern di sini berfungsi atau bertujuan untuk menyimpan objek regex. Objek regexnya dari mana gitu. Jadi saya baru tahu ternyata jadi compile ini regex memiliki fungsi compile. Compile ini untuk apa? Membuat sebuah objek regex. Nah, objek regex ini nantinya bisa digunakan untuk di dalam loop ini gitu. Jadi salah satu cara lain gitu ya. Nah, objek ini akan berisi string keyword tadi yang akan digunakan sebagai patternnya, pola yang untuk mencocokkan nantinya. Nah, di sini ada reescape, regex.escape. Ini menggunakan modul regex ya, sudah diimport tadi di atas sana gitu ngomong-ngomong. Nah, jadi escape ini digunakan untuk menghapus semua spesial karakter yang ada di keyword. Jadi tidak terjadi eh ya tidak terjadi error lah. Karena kan ini nanti keyword ini akan digunakan sebagai pattern ya. Kalau biasanya kita nulis ini contoh aja gitu R terus gini. Nah, ini kan bisa digunakan untuk pattern gitu ya. Nah, misalkan ada spesial karakter itu dihapuslah spesial karakter tersebut agar bisa digunakan sebagai pattern. Lalu untuk pencariannya nanti kita buat agar dia tidak memperhatikan case gitu, tidak memperhatikan apakah huruf itu kapital atau tidak. Nah, lalu kita gunakan kita gunakan fungsi RE. RE ini adalah regex, modul regex. Nah, modul regex ini kita import menggunakan dalam merupakan library. Nah, perlu kita import. Nah, di sini kita import ya. Makanya kita bisa akses di bawah. Nah, lalu ada found false. Jadi variabel ini digunakan untuk looping ini ya, agar loopnya tuh
bisa menjalankan fungsi yang kita inginkan. Nah, for video in self.catalog. Jadi kita jalankan loopnya. Ketika pattern search, ketika ini bernilai true atau ini bernilai true, jadi ketika kan search itu dia hanya mencari apakah polanya tuh ada di tengah-tengah nama film, gimana ya cara ngejelasinnya. Jadi tadi kan namanya dokumenter Jakarta. Kita cari Jak doang. Nah, search itu selama di dalam dokumenter Jakarta ada Jak, maka dia dianggap sebagai true. Ketika ini hasilnya true atau ini, kalau ini kan title ya. Nah, ini genre. Ketika misalkan kita cari genre action, tapi kita nulisnya cuma act doang. Nah, nanti bisa tuh karena action terdiri dari ACT, act. Itu nanti hasil output ini juga true. Ketika salah satu dari kedua ini true, maka tampilkan informasi maka jalankan fungsi video tab info. Nah, video tab info. Nah, dia akan menampilkan video tab atau film yang sesuai dengan ketentuan di atas ini. Lalu kita kasih garis buat batas. Nah, selanjutnya, selain kita tampilkan informasi tadi, kita juga ubah variabel found dari yang tadinya false di sini jadi true. Nah, kenapa kita pakai fungsi? Nah, ini kita lihat di sini. Kalau ternyata found itu tidak true, jadi kita sudah jalankan loop. Kita cari di list film yang kita punya, ternyata nggak ada tuh yang memenuhi keyword yang kita masukkan. Berarti kan nilai font tidak berubah, tetap false. Nah, jika font it's not true atau false ya, maka kita tampilkan di sini bahwa keyword yang kita masukkan tadi tidak ditemukan. Silakan dicoba kembali. Terakhir, tadi kan di atas kita sudah bahas kelas banyak gitu. Ini adalah user defined function untuk menu. Jadi di sini gunakan while untuk menampilkan menu nanti di teks seperti tadi yang kita sudah lihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Faiz Raditya Hadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.